Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Di hari yang ke-130 di tahun 2026. Puji Tuhan. Saya Pendeta Kawi Armiasa, Gembala Sidang GPDI, Philadelphia Dompu, Nusa Tenggara Barat, dengan penuh sukacita menyambut Anda di pagi hari ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan masuk dalam rumah Tuhan, memuji membesarkan nama Tuhan dalam sebuah ibadah. Namun mari, sebelum itu kita akan mendengarkan satu bagian firman Tuhan yang akan mendasari ibadah kita untuk menjadi satu ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Tema ibadah kita atau tema renungan kita pagi ini adalah sebuah komitmen. Ya, ibadah adalah sebuah komitmen. Mari kita akan baca dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, banyak orang memahami ibadah sebatas rutinitas hari Minggu. Datang, duduk, menyanyi, mendengar khotbah, lalu pulang. Namun jika kita menggali lebih dalam, Alkitab menunjukkan bahwa ibadah bukanlah sekedar aktivitas seremonial, melainkan sebuah komitmen total kepada Tuhan. Ibadah tanpa komitmen hanyalah sandiwara agama. Sebaliknya, komitmen tanpa ibadah akan kehilangan sumber kekuatannya. Jadi, dasar ibadah adalah merespons kemurahan Tuhan. Nah, Rasul Paulus memulai nats ini dengan kata, demi kemurahan Allah. Kita berkomitmen untuk beribadah bukan supaya disayang Tuhan atau agar hidup kita sukses, melainkan sebagai respon atas apa yang Tuhan sudah lakukan di kayu salib. Poin pentingnya adalah komitmen kita tidak didasarkan pada perasaan yang naik turun, tetapi pada fakta kasih Kristus yang tetap. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bentuk ibadah kita adalah persembahan yang hidup. Nah, dalam perjanjian lama, korban adalah hewan mati. Namun dalam perjanjian baru, Tuhan meminta persembahan yang hidup. Artinya, melibatkan seluruh aspek keberadaan kita. Mata kita, tangan kita, kaki kita, pikiran kita, dan waktu kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi, ibadah sebagai persembahan hidup itu berarti ibadah kita dimulai justru saat pintu gereja ditutup. Bagaimana kita bekerja, bagaimana kita memperlakukan keluarga, dan bagaimana kita menjaga integritas adalah bentuk ibadah yang nyata. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kualitas ibadah adalah kudus dan berkenan. Komitmen adalah menuntut sebuah standar, yaitu apa? Kekudusan. Kudus berarti dipisahkan. Kita berkomitmen untuk memisahkan diri dari nilai-nilai kehidupan atau gaya hidup dunia yang rusak, agar hidup kita selaras dengan kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Ibadah yang sejati, Bapak Ibu Saudara, adalah ketika Tuhan menjadi fokus utama kita, bukan kepuasan emosional kita semata. Jangan terkecoh. Puaskan Tuhan, bukan puaskan diri kita manusia. Bapak Ibu Saudara, kita sampai pada kesimpulan
Ibadah adalah sebuah janji setia, seperti sebuah pernikahan yang membutuhkan komitmen di masa senang maupun susah. Demikian pula hubungan kita dengan Tuhan. Puji Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, kami bersyukur sebelum kami masuk dalam ibadah, firman-Mu mengingatkan kami bahwa fokus kami beribadah adalah menyenangkan hati Tuhan. Melalui firman yang akan kami dengar, mengoreksi, memulihkan, meluruskan, mengajar, mendidik kami untuk menjadi kehidupan yang selalu terus dipenuhi dengan karakter ilahi. Dalam pujian penyembahan yang kami persembahkan adalah menyenangkan hati-Mu Tuhan di dalam kekudusan. Kami boleh menikmati kehadiran Tuhan melawat setiap kami. Diberkati ibadah kami dimanapun juga, baik di kota besar, di pelosok pedalaman, dimanapun juga. Engkau Allah yang hadir dalam setiap pribadi kami. Melawat, memberkati ibadah kami. Terima kasih Tuhan, diberkati kami semua pagi hari ini. Dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia, berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, berkat, kasih karunia dari Tuhan memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara buka tangan dan iman, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.